Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Setelah kejadian melihat sosok Mbah Sastro, Siwi tidak lagi mendekat ke lorong dapur. Tapi gangguan tak berhenti. Bahkan ketika dia tidur di ruang depan bersama keluarga besar, masih ada hal-hal aneh yang terus terjadi. 1. Cermin tua di ruang tengah. Di ruang tengah rumah itu, ada sebuah cermin kayu besar peninggalan zaman Belanda. Ukirannya indah tapi kusam, kacanya sedikit buram, dan konon tidak pernah dipindahkan sejak rumah itu dibangun. Nenek pernah bilang, cermin itu udah ada dari dulu, dari sebelum mbah kamu tinggal di sini. Tapi gak bisa dibuang, karena tiap orang yang nyoba buang, malah jatuh sakit. Suatu malam, Siwi kecil bangun untuk ke kamar mandi. Saat lewat di depan cermin itu, dia melihat bayangannya. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia hanya berdiri diam dan tersenyum perlahan. Siwi sempat menjerit, dan keesokan harinya, nenek langsung menutupi cermin itu dengan kain putih. Sejak itu, semua tamu dilarang menatap cermin terlalu lama. 2. Lonceng kayu di atas pintu. Di pintu utama rumah, tergantung sebuah lonceng kayu kecil. Bentuknya seperti mainan kuno, tapi suara ting-ting-nya sangat jelas kalau tergoyang. Tapi, anehnya, kadang lonceng itu berbunyi sendiri. Pernah suatu malam, Siwi mendengar suara ting-ting-ting berulang, seperti ada angin kencang. Tapi malam itu sunyi total. Saat semua orang keluar untuk melihat siapa yang datang, tidak ada siapa-siapa. Ustaz kampung bilang, lonceng itu bukan buat menyambut tamu biasa, tapi penanda kalau penghuni lama rumah itu datang menengok. 3. Buku tua di lemari Mbah Sastro. Ini yang paling menyeramkan. Beberapa hari sebelum kepulangan Siwi dari mudik waktu itu, ia penasaran dengan lemari kayu tua di kamar yang biasa dipakai tamu. Di sana, Siwi menemukan buku tulis bersampul kulit. Tulisan di dalamnya berisi doa-doa, mantra, catatan tanggal dan gambar simbol-simbol aneh. Tulisan itu sangat tua, seperti ditulis dengan tinta yang sudah mulai pudar. Tapi di halaman terakhir, ada tulisan jelas. Jika kamu membaca ini, maka kamu sudah melihat mereka juga. Siwi langsung menutup buku itu, tapi malamnya dia mengalami mimpi yang aneh. Ia berjalan di lorong rumah nenek, tapi semua kamar terbuka, dan dari setiap kamar ada tangan-tangan pucat menjulur keluar, memanggil namanya. Rumah nenek Siwi ternyata bukan dibangun oleh keluarga langsung, melainkan dibeli puluhan tahun silam oleh kakek buyut Siwi, dari seorang bangsawan Jawa yang tak dikenal banyak warga. Rumah itu sudah berdiri sejak zaman kolonial, di masa-masa konflik dan penjajahan. Bangunannya kokoh, khas arsitektur Jawa kuno, tapi memiliki banyak unsur keraton, seperti lambang matahari di atas pintu dan pola segitiga di tiap kusen. Namun, menurut warga sekitar, rumah itu pernah menjadi tempat semacam sanggar ritual. Beberapa tetua kampung bahkan menyebut bahwa rumah itu adalah tempat tinggal seorang empu, orang pintar zaman dulu yang sering membuat jimat dan melakukan pertapaan. Ada desas-desus bahwa dulu pernah ditemukan ruang bawah tanah kecil berisi benda pusaka, sesajen, dan ukiran aneh di dindingnya. Tapi saat kakek buyut Siwi merenovasi sebagian rumah, ruang itu ditutup permanen. Mbah Sastro adalah kakak tertua dari nenek Siwi. Dia tidak menikah, tidak pernah keluar desa, dan dari muda sudah dikenal sebagai orang yang sangat tertutup. Menurut nenek, Mbah Sastro sering terlihat duduk di serambi rumah berjam-jam dalam diam, bahkan saat tidak ada orang lain di sekitarnya.
Warga percaya bahwa Mbah Sastro mewarisi kemampuan spiritual dari kakek buyut mereka yang dulu dikenal sebagai orang sakti. Namun, setelah suatu malam saat desa dilanda wabah aneh, di mana banyak warga mengalami mimpi buruk, kerasukan, dan bahkan mendengar suara tabuhan gamelan tengah malam dari rumah kosong, semua mulai berubah. Mbah Sastro mengurung diri di kamar belakang. Dan sejak saat itu, pintu kamar itu tak pernah dibuka lagi, bahkan hingga dia meninggal. Yang aneh, saat tubuhnya ditemukan, tidak ada bau busuk, padahal sudah 4 hari. Tubuhnya duduk tegak di kursi goyang, mata melotot, dan lidahnya menjulur panjang sampai ke dada. Ustaz desa mengatakan Mbah Sastro mungkin melakukan ritual yang gagal. Ada kemungkinan dia membuka portal ke alam lain dan tidak sempat menutupnya sebelum ajal menjemput. Siwi menceritakan isi buku sambil mengingat-ingat buku itu yang isinya. Halaman 15, catatan harian awal. Tulisan awalnya seperti jurnal pribadi. Aku merasa rumah ini tidak lagi rumah. Setelah malam ketiga berturut-turut gamelan berbunyi tanpa wujud, aku tahu, aku tidak sendiri. Aku mewarisi sesuatu, bukan dari darah, tapi dari janji. Catatan harian ini bercerita tentang perubahan perilaku Mbah Sastro, dari orang biasa menjadi lebih tertutup. Ia sering merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, dan beberapa kali melihat bayangan bermata merah berdiri di balik pintu saat malam. Halaman 6-15, simbol dan mantra. Ada banyak gambar simbol berbentuk lingkaran bertumpuk, bintang segi 5, dan tulisan aksara Jawa yang dimodifikasi. Beberapa mantra dalam bahasa Jawa kuno dengan terjemahan samar, contohnya, Kaula nyuwun kaulasan ingkang boten kasat mata. Nanging kalih dangu, kaula arep nyekel dalan pundi. Kaula embuka lawang. Aku memohon kemurahan dari yang tak kasat mata. Tapi untuk waktu yang lama, aku akan menempuh jalan ini. Aku membuka pintu. Mantra ini ditulis 3 kali dengan tinta merah. Ada juga mantra pemanggil roh penjaga bernama Kiai Renggawulan. Halaman 16-20, kalender ritual. Berisi jadwal dengan kode seperti Selasa Kliwon, Purnama, membakar kemenyan merah di dekat sumur tua. Kamis Wage, tengah malam, menanam rambut di bawah pohon randu. Jumat Legi, jam 3.33, membaca doa pemutus garis pelindung. Catatan kecil ditulis di bawah kalender itu. Jika semua sudah terbuka, jangan tutup dengan doa biasa. Buka harus ditutup dengan darah. Darah keturunan sendiri. Halaman 21-24, pengakuan dan peringatan. Aku mencoba menutupnya, tapi suara-suara tetap datang. Mereka berbicara dalam mimpi orang-orang rumah ini. Jika buku ini ditemukan oleh darah dagingku, ketahuilah, kamu bisa melihat karena kau dipilih. Kau mungkin akan diburu, atau dibimbing. Halaman terakhir penuh dengan goresan pena tajam. Di tengah-tengah, tertulis, jangan buka kamar belakang saat bulan mati. Dan di bawahnya, kunci terakhir ada di balik cermin. Siwi memandang teman-temannya dengan raut wajah yang kini jauh lebih serius. Api dari panggangan barbeque sudah mulai meredup, dan angin malam seperti ikut mendengarkan kisahnya. Beberapa bulan setelah aku nemuin buku itu, aku akhirnya balik lagi ke rumah nenek. Tapi kali ini, aku punya niat. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya Mbah Sastro sembunyikan. Rumah 02 kembali ke rumah yang tak pernah tidur. Siwi tiba di rumah tua itu menjelang maghrib. Nenek sedang ke rumah saudara di kampung sebelah, jadi Siwi sendirian. Begitu masuk rumah, aroma kayu tua, tanah basah, dan dupa yang samar menyambutnya. Semuanya seperti biasa. Tapi Siwi tahu, rumah itu sedang menunggunya.
ia berjalan pelan menyusuri lorong yang mengarah ke kamar belakang. Cermin besar di ujung lorong masih berdiri kokoh, ditutupi kain putih. Aku ingat banget, waktu itu aku sempat ragu. Tapi aku buka kain penutupnya. Dan cermin itu retak kecil di bagian bawah. Tapi bayanganku bukan cuma satu. Ada dua. Dalam buku, tertulis bahwa kunci terakhir ada di balik cermin. Siwi coba geser cermin itu pelan-pelan, dan di baliknya, ternyata ada lubang kecil di tembok, cukup untuk menyembunyikan kotak kayu ukir berukuran telapak tangan. Kotak itu ringan, dan ketika dibuka, di dalamnya hanya ada satu kunci kuningan tua, dan satu gulungan kain merah dengan tulisan kecil. Pintu akan menanti pada malam mati. Jika kamu mendengar ketukan 3 kali, jangan buka, kecuali kau siap menjadi pewarisnya. Malamnya, tepat pukul 11.59, Siwi berdiri di depan pintu kamar belakang yang terkunci sejak kecil. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang. Klik. Pintu berderit terbuka perlahan. Ruangan itu gelap, dingin, dan sunyi. Di dalamnya, hanya ada sebuah kursi goyang dengan bantal kain kuning. Kelambu tergantung dari langit-langit, menutupi sudut ruangan. Di pojok ruangan, lukisan wajah Mbah Sastro, namun matanya ditutupi bekas sobekan kain. Saat Siwi mendekati kelambu dan menyibaknya, dor! Kelambu jatuh ke lantai sendiri. Dan dari arah kursi goyang, terdengar suara kayu berderit, seperti sedang diduduki. Aku langsung mundur, tapi pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri. Aku terkunci di dalam. Dari sudut ruangan, terdengar suara laki-laki tua menggumam dalam bahasa Jawa halus. Siwi membeku. Nafasnya pendek. Dan tiba-tiba, cahaya merah redup muncul dari lukisan Mbah Sastro. Dia bilang, "Kau sudah buka. Kau harus jaga. Jangan lari." Dan saat itu, kursi goyang bergerak sendiri ke arah Siwi, lalu berhenti di hadapannya. Siwi menatap teman-temannya. Mereka semua diam. Tangan putri mencengkeram lututnya sendiri. Fernie menelan ludah. Fanya menggigit bibir. Sejak hari itu, aku tahu, aku bukan cuma bisa lihat mereka. Aku ditugaskan. Ditugaskan apa? Tanya Fanya pelan. Siwi menatap mereka satu-satu. Menjaga agar dimensi gaib itu nggak terbuka lagi. Setelah berjam-jam terjebak dalam kamar belakang yang pengap dan dingin, pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah Siwi seperti hembusan napas seseorang. Begitu dia melangkah keluar, suasana rumah seperti berubah. Rasanya rumah itu napasnya jadi beda. Kayak bangun dari tidur panjang. Seluruh lorong tampak lebih gelap meski lampunya menyala. Cermin yang sebelumnya retak, kini pecah total, seperti dilempar dari dalam. Dan mulai dari malam itu, gangguan demi gangguan mulai muncul. Malam pertama setelah keluar dari kamar itu, Siwi tidur di kamar nenek. Sekitar pukul 2.30 dini hari, ia terbangun karena suara langkah kaki di langit-langit, lambat menyeret seperti kaki pincang. Setiap kali langkah itu berhenti, aku merasa ada yang berdiri tepat di atas kepalaku. Besok paginya, lukisan Mbah Sastro yang sebelumnya menggantung di kamar belakang, tiba-tiba berpindah ke lorong depan kamar Siwi. Padahal dia kunci kamar itu. Di lukisan itu, kini matanya sudah tak tertutup kain. Matanya mengarah tepat ke tempat Siwi berdiri. Beberapa hari kemudian, Siwi menemukan surat tulisan tangan nenek di laci dapur. Isinya, "Siwi, aku tahu kamu membuka kamar itu. Maafkan Mbah. Harusnya Mbah bakar kunci itu dulu. Kalau kau sudah membuka, kau harus menyegelnya lagi.
Tapi segel itu butuh 4 hal, tanah, darah, suara, dan janji. Siwi menatap 3 temannya yang sekarang diam membatu. Aku belum bisa tutup itu semua. Dan setiap kali aku cerita malamnya, pasti ada yang datang di mimpi kalian. Jadi, kalau nanti malam kalian mimpi, dan ada suara bilang, "Buka, buka, tolong jangan jawab apapun." Hening. Suara jangkrik dari luar rumah jadi terasa terlalu keras. Putri menelan ludah. Fernie merapat ke bantal. Fanya perlahan berdiri dan menyalakan lampu tambahan. Siwi menatap 3 temannya yang sekarang diam membatu. Aku belum bisa tutup itu semua. Dan setiap kali aku cerita malamnya, pasti ada yang datang di mimpi kalian. Jadi, kalau nanti malam kalian mimpi, dan ada suara bilang, "Buka, buka, tolong jangan jawab apapun." Hening. Suara jangkrik dari luar rumah jadi terasa terlalu keras. Putri menelan ludah. Fernie merapat ke bantal. Fanya perlahan berdiri dan menyalakan lampu tambahan. Perlahan, suara langkah di plafon mulai hilang. Cermin-cermin rumah tak lagi mengembalikan bayangan ganda. Dan mimpi buruknya, yang selama ini seperti serial bersambung, akhirnya berhenti. Sampai suatu pagi, Siwi bangun dan melihat sebatang ranting kering berbentuk huruf sastra dalam aksara Jawa tergeletak di depan pintu. Itu kayak tanda pamit. Aku nggak tahu dari siapa. Tapi sejak hari itu, rumah jadi lebih tenang. Bahkan tanaman di halaman belakang yang biasanya layu, mulai tumbuh lagi. Setelah kembali ke kota, Siwi menyimpan buku warisan Mbah Sastro dalam peti kecil dan memutuskan untuk tidak membacanya lagi. Aku masih simpan, tapi sekarang aku enggak lagi dibayangin. Karena aku enggak nolak, tapi juga enggak memanggil. Dia hidup seperti biasa, kuliah, nongkrong, dan ketawa-ketawa kayak sekarang. Tapi jauh di dalam dirinya, dia tahu. Aku bukan lagi orang biasa. Tapi aku juga nggak mau jadi medium kegelapan. Aku cuma pelintas. Ketika Siwi menyudahi ceritanya, suasana terasa ringan tapi dalam. Seperti habis melewati hujan deras dan melihat langit jingga mengintip dari balik awan. Putri memeluk Siwi sebentar. "Lo hebat, Siwu. Gue nggak yakin bisa kuat kalau jadi lo." Siwi senyum kecil. "Gue juga dulu pikir enggak kuat. Tapi ternyata kita cuma belum dikasih alasan buat kuat. Sekarang tinggal Fanya yang belum cerita." Tapi sebelum cerita dimulai, lampu di dapur tiba-tiba kedip 2 kali. Dan suara seperti kursi diseret dari arah dapur terdengar lirih. Mereka saling menatap. Tak ada yang tertawa. Fanya berdiri, pelan-pelan. "Kayaknya giliran gue sekarang."